Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi komunikasi lintas budaya yang beranggotakan saya Anissa Dirsya Damayanti dengan NIM 19326101006. Saya Cici Windy Dwi Agustin dengan nomor NIM 19326100092. Saya Dina Sintiana dengan NIM 19326100124. Saya Yeni Wiji Pangestu, NIM 19326100094. Materi yang pertama yaitu pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah proses mengirim dan menerima pesan bisnis antar individu yang berbeda budaya. Perbedaan budaya merupakan salah satu hambatan komunikasi yang paling sulit diatasi. Namun, berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda budayanya tidak mungkin dihindari, terlebih lagi dalam era globalisasi. Untuk mempermudah komunikasi, pekerja tidak hanya dituntut mampu menggunakan bahasa yang berlaku secara internasional, tetapi juga meningkatkan pemahaman terhadap budaya asing. Selanjutnya yaitu memahami budaya dan perbedaan budaya. Budaya adalah simbol, keyakinan, sikap, nilai, harapan, dan norma tingkah laku yang dimiliki bersama. Semua anggota suku budaya memiliki asumsi serupa mengenai bagaimana seharusnya berpikir, bertingkah laku, dan berkomunikasi. Mereka bertindak cenderung dengan cara yang serupa sesuai asumsi yang dianut. Komunikasi lintas budaya yang efektif bergantung pada pemahaman terhadap perbedaan budaya. Selain mempermudah hubungan bisnis, pemahaman terhadap perbedaan budaya sekaligus juga meningkatkan reputasi perusahaan. Selanjutnya, mengenali perbedaan budaya. Ketika seseorang berkomunikasi, pada umumnya terdapat kecenderungan untuk menggunakan asumsi budayanya sendiri dan menganggap orang lain memiliki budaya, bahasa, dan persepsi seperti dirinya. Perbedaan budaya yang semakin besar akan berakibat pada semakin besarnya perbedaan persepsi. Perbedaan budaya muncul dalam nilai-nilai sosial, gagasan mengenai status, kebiasaan membuat keputusan, sikap terhadap waktu, penggunaan ruang, konteks budaya, bahasa tubuh, sopan santun, dan tingkah laku etis. Dikutip dari Boff dan Thiel 2003 halaman 69. Selanjutnya, perbedaan budaya muncul dalam A. Nilai-nilai sosial. Pada umumnya, penduduk Amerika Serikat menjunjung tinggi kerja keras dan menyelesaikan tugas-tugas secara efisien. Penggunaan dua pekerja dengan metode kerja modern dianggap lebih baik daripada menggunakan 4 pekerja, tetapi dengan metode kerja tradisional. Sementara itu, di negara-negara yang angka penganggurannya tinggi, seperti India dan Pakistan, menciptakan pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan bekerja secara efisien. Oleh karena itu, para eksekutif di negara tersebut lebih suka mempekerjakan 4 orang daripada 2 orang. Nilai-nilai sosial mempengaruhi tindakan seseorang. B. Peran dan status. Di banyak negara, wanita belum memainkan peran yang menonjol dalam bisnis. Apabila ada eksekutif wanita yang berkunjung ke negara tersebut, bisa jadi itu disepelekan atau dianggap tidak serius. Budaya juga menentukan cara seseorang dalam menunjukkan rasa hormat kepada atasan. Misalnya, atasan disapa Mr. Robert atau Mr. Black di Amerika Serikat. Namun di Cina digunakan gelar jabatan untuk menyapa seseorang. Misalnya, Direktur Ho atau Manajer Han. Konsep status juga berbeda-beda. Misalnya, manajer puncak di Amerika Serikat memiliki ruang kerja khusus, karpet tebal, meja paling mahal, dan aksesoris paling mewah. Namun di Perancis, manajer puncak bekerja di ruang terbuka dan dikelilingi para manajer menengah.
Apabila eksekutif Jepang menginap di hotel, manajer senior harus ditempatkan di lantai yang lebih tinggi dari manajer junior. C. Adat pembuatan keputusan. Di Amerika Serikat dan Kanada, pelaku bisnis berusaha mencapai keputusan secepat dan seefisien mungkin. Manajer puncak cukup memikirkan hal pokok saja, sedangkan rincian diserahkan kepada bawahan. Tidak demikian halnya di Yunani. Mengabaikan rincian dianggap sebagai sikap menghindar dan tidak dapat dipercaya. Di Pakistan, pengambilan keputusan cukup dilakukan oleh eksekutif tinggi. Di Cina dan Jepang, pengambilan keputusan dilakukan secara konsensus melalui proses yang rumit dan waktu yang panjang. Persetujuan harus lengkap dan tidak ada aturan mayoritas. D. Konsep mengenai waktu. Perbedaan konsep mengenai waktu dapat menimbulkan salah pengertian. Bagi eksekutif Amerika Serikat dan Jerman, waktu menjadi penentu rencana kerja agar bisa efisien dan fokus pada satu kegiatan pada periode tertentu. Pengaturan berbagai aktivitas dibatasi oleh waktu. Bagi eksekutif di Asia, membangun fondasi hubungan bisnis jauh lebih penting daripada menepati batas waktu atau jadwal yang ketat. Waktu yang diperlukan untuk saling mengenal dan menjajaki latar belakang relasi bisnis cukup fleksibel. E. Konsep ruang pribadi. Ruang memiliki arti yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Orang Kanada dan Amerika Serikat biasanya berdiri terpisah sekitar 5 kaki ketika berbicara mengenai bisnis. Jarak tersebut terlalu dekat bagi orang Jerman dan Jepang. Akan tetapi, bagi orang Arab dan Amerika Latin, jarak tersebut tidak nyaman karena terlalu jauh. Bagaimana bila orang Jerman dan Arab berbicara bisnis? Akan terjadi dansa budaya, di mana orang Jerman selalu bergerak menjauh dan orang Arab selalu bergerak mendekat. Akibatnya, orang Jerman merasa tidak nyaman karena selalu didekati, dan orang Arab merasa tersinggung karena selalu dijauhi. F. Konteks budaya. Salah satu cara yang digunakan seseorang untuk memberikan arti pada sebuah pesan adalah menuruti konteks budayanya. Konteks budaya merupakan petunjuk fisik dan pemahaman implisit yang menyertai makna di antara mereka yang berkomunikasi. G. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh bisa dipergunakan untuk membantu menjelaskan pesan yang membingungkan. Namun, bahasa tubuh juga bisa menjadi penyebab adanya salah pengertian antar budaya. Hal ini karena menguasai bahasa suatu budaya tidak berarti juga menguasai bahasa tubuhnya. H. Tingkah laku sosial dan sopan santun. Sesuatu yang dianggap sopan oleh suatu budaya mungkin dianggap kasar oleh budaya lain, karena aturan mengenai tingkah laku sopan bervariasi antara satu negara dengan negara lain. I. Tingkah laku legal dan etis. Sebagai contoh, di beberapa negara, perusahaan sering memberi bayaran ekstra kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan kontrak pemerintah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang rutin dan tidak dianggap ilegal. Namun, di Amerika Serikat, hal ini dipandang sebagai suap, ilegal, dan tidak etis. C. Budaya perusahaan. Budaya membentuk perasaan orang mengenai perusahaan dan pekerjaan yang dilakukan, cara menginterpretasikan dan mengartikan tindakan yang dilakukan orang lain, harapan yang menyangkut perubahan dalam bisnis, dan bagaimana cara pandang terhadap perubahan tersebut. Next. Menghadapi hambatan bahasa. Bahasa merupakan media dalam proses komunikasi. Jika terdapat bahasa yang sulit diartikan oleh komunikan, maka akan terjadi hambatan dalam proses komunikasi yang mana komunikan atau si penerima pesan kesulitan dalam menerima atau mengartikan pesan dalam komunikasi tersebut. Bahasa dan kemampuan linguistik dapat menjadi sebagai penghalang komunikasi yang efektif. Namun, ketika berkomunikasi dalam bahasa yang sama, terminologi yang digunakan dalam pesan dapat bertindak sebagai penghalang jika tidak sepenuhnya dipahami oleh penerima. Next.
Apabila berhubungan dengan orang yang sama sekali tidak mengerti bahasa kita, ada 3 pilihan yang dapat dilakukan. Yang pertama, mempelajari bahasa orang itu. Yang kedua, menggunakan perantara atau penerjemah. Yang ketiga, mengajarkan kepada mereka bahasa kita. Menghadapi reaksi etnosentris. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menilai semua kelompok lain menurut standar, tingkah laku, dan tradisi kelompok sendiri serta memandang kelompok lain lebih rendah. Semakin besar kesamaan kelompok lain dengan kelompoknya, semakin dekat mereka dengan kelompok tersebut. Orang yang etnosentris sering berpandangan stereotip, yaitu berusaha memperkirakan tingkah laku atau karakter individu atas dasar keanggotaan mereka dalam kelompok atau kelas tertentu. Selanjutnya, untuk menghindari reaksi etnosentris, dapat dipergunakan beberapa cara berikut. Yang pertama, menerapkan asas kesamaan, yaitu tidak ada budaya inferior dan tidak ada budaya superior. Yang kedua, menerapkan kaidah emas, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang ketiga, menerapkan kaidah timah, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.